Udah putus-putus di suara kok? Tidak jika. Oke deh. Oke, kayaknya sudah bisa kita mulai ya. Sudah ada beberapa saya lihat ini di room. Dan semoga bisa masuk semua ya, karena kemarin kan ada yang katanya tidak bisa masuk karena tidak bisa pakai Zoom. Misalnya pakai Google Meet. Oke. Dan insya Allah ini Google Meet-nya tidak akan terpotong. Semoga. Oke, mana ya? Oke, yang bisa mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Semoga biar saya bisa lihat apa ya, kayak keseriusannya adik-adik belajar lah seperti itu. Oke, kita mulai. Semoga bisa saya rekam ya. This call is now being recorded. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam serta salawat alfa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat malam adik-adik semua. Ketemu lagi ya, karena pekan lalu kayaknya kita tidak bertemu ya, karena full bahasa kalau nggak salah pekan lalu. Jadi semoga pertemuan kita kali ini lagi ada semangat yang lebih lah untuk belajar matematika. Oke, sebelumnya kemarin ada yang menghubungi saya, tapi ya itu ya, saya sangat memohon maaf kalau WA itu saya sudah jujur kan kemarin waktu pertemuan pertama kita. Ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketiga ya. Pertemuan pertama itu saya sudah jujur kan kalau WA itu kadang saya agak slow respon ya, mohon maaf. Yang kadang memang apalagi yang kayak tidak ada namanya tuh biasa mungkin agak maksudnya belum bisa save begitu. Jadi biasa agak telat. Jadi saya mohon maaf. Siapa kemarin mungkin bisa di up lagi chatnya, siapa tahu masih butuh bantuanku. Jadi begitu, kalau mau yang agak fast respon itu ya bisa melalui Instagramku, karena kalau Instagram itu tidak tenggelam ke cetak dengan grup-grup seperti itu. Jadi kemarin ada 4 orang sampai 5 orang kalau tidak salah yang menanyakan tentang soal di sekolahnya, tugas-tugasnya, atau tentang apa lagi ya. Ada juga kemarin yang sudah mencoba link yang saya kirimkan untuk latihan TKA. Nah, kalian sudah tahu ya harusnya bagaimana pentingnya itu belajar TKA, karena kalau adik-adik masih ingin bermain-main ya mungkin nanti apa ya, istilahnya tabur tuai kayak gitu. Apa yang adik-adik taburkan ya itu adik-adik tuai nanti kayak begitu. Jadi nanti pasti akan ada timbal baliknya seperti itu. Kalau adik-adik serius belajar ya insya Allah Allah akan juga mudahkan. Tapi kalau kayak ya bermain-main mungkin ya Allah juga bakalan memberikan apa yang sesuai dengan usaha tak seperti itu. Oke, karena ini sudah pertemuan ketiga, saya harapkan untuk materi hari ini sebenarnya agak cukup banyak ya sebenarnya karena kalau melihat ya saya coba share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat share screen saya, Dek? Terlihat, Pak. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Ini adalah
salinan perkabannya, maksudnya dari pemerintah langsung ya ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan ya. Kita sudah belajar tentang bilangan yang ini. Bilangan kita juga sudah belajar sedikit tentang aljabar, baik itu ini sistem persamaan linear multivariabel, sistem pertidaksamaan linear multivariabel, maksudnya itu 2 variabel, 3 variabel, ya itu namanya multivariabel ya. Dan program linear ya, kemarin kita sudah program linear juga. Nah, fungsi nanti mungkin belakangan saya akan jelaskan. Nah, kita hari ini pindah ke geometri. Nah, geometri ini agak cukup istilahnya padat ya materinya. Karena geometri dan pengukuran ini ada 3, ada objek geometri, ada pengukuran, ada transformasi geometri, dan ada perbandingan trigonometri. Tapi lucunya adalah yang mungkin kemarin bentar. Saya coba ini dulu ya. Oke, saya mau bertanya dulu. Ada tidak yang sudah coba kemarin? Coba bisa raise hand yang sudah mencoba kemarin link yang saya kirimkan soal-soal TKA. Ada yang sudah mencoba? Soalnya kemarin ada beberapa yang bertanya. Boleh raise hand dulu deh. Atau bilang saja, bilang saya Kak sudah. Halo? Ada Ji? Yang cik malu-malu. Karena kemarin ada di grup sudah bertanya. Iya. Atau dari suara aku ini masuk ke adik-adik. Ada suara aku masuk, Dik? Halo? Iya, Kak, ada Ji. Masuk juga. Ya. Oke. Ada ada juga. Nah, mungkin tidak mau bicara-bicara, tidak mau sombong, mungkin dia langsung saya Kak, sudah tidak apa-apa. Nah, lucunya adalah ini kan di geometri ada 3 ya, objek geometri, transformasi geometri, dan pengukuran. Dan trigonometri itu ada kaitannya juga ya dengan geometri sedikit-sedikit. Ya. Lucunya adalah saat kita melihat contoh soal apa istilahnya kayak kisi-kisi soal ya. Kemarin kan kita sudah pelajari ini juga yang persentase, laba, dan ya pokoknya program linear. Nah, ini kita masuk di ini itu adalah pengukuran ya. Dia masuk di objek geometri seperti itu. Pengukuran. Nah, ini pengukuran seperti ini. Nah, dan langsung masuk di trigonometri. Jadi tidak ada kisi-kisi soal tentang transformasi geometri pun, kalau nanti ya mungkin kita bisa jelaskan di belakangannya. Pokoknya adalah kita akan pelajari ketiga soal yang sesuai dengan sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah ya, seperti itu. Karena ini yang harus kalian pahami dan istilahnya kalian harus tahu lah seperti itu. Oke, kita langsung saja kali ya. Oh iya, sebenarnya saya sudah rangkum ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi hari ini tuh kita akan belajar ini dan ini. Karena yang ini ada soalnya, ada kisi-kisinya. Yang ini belum ada kisi-kisi soalnya. Tapi kalian harusnya sudah tahu ini transformasi geometri yang dimana itu pasti erat kaitannya dengan ini translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi serta komposisinya ya. Entah itu dirotasikan lalu dilatasikan, entah itu direfleksikan baru dirotasi. Nah, itu biasa main di kayak pelajaran kelas berapa ya ini, kelas 9 SMP kalau nggak salah. Oke. Tanpa berlama-lama, yang bisa mengaktifkan kameranya boleh banget dulu diaktifkan kameranya Dek ya, supaya bisa saya saya bisa tahu kalau ada jiku temani di sini kodong. Asik. Biasanya yang cewek-ceweknya itu rajin kina on cam,
Sama ada kemarin ya laki-laki ku tandai kayak suka sekali on cam. Oke. Kita mulai. Nah, kita akan mempelajari tentang objek geometri ya, geometri dan pengukuran yang dimana materinya adalah geometri dan pengukuran ya. Siapkan buku catatannya, boleh siapkan juga pulpennya. Nah, di sini kita akan bertujuan untuk memahami, mengaplikasikan dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait hubungan dua sudut, dua garis dan dua bidang seperti itu. Nah, soal yang seperti ini sebenarnya ini susah-susah gampang ya. Kenapa susah-susah gampang? Kalau kita belum tahu bagaimana. Oh iya, saya mau bertanya. Satu lingkaran itu berapa derajat, Dek? 360. Betul, 360. Siapa ini? Muhammad. Siapa tadi itu? Muhammad. Aku lupa. Anda kuliah namanya. Nah ini kurangnya Google Meet tidak terlalu kelihatan siapa yang menjawab. Padahal saya tanda orang yang sudah menjawab. Nah, itu. Ya, makasih ya 360 derajat ya. 360 derajat. Nah, kalau setengah lingkaran? 180 derajat, Kak. Oke, pintar. Terima kasih. 180 derajat. Kalau persegi? Kalau persegi? 90, Kak. 90. Ada lagi? 90 derajat. Ada lagi? 270. 270. Terima kasih. Ada lagi? 90 derajat. Ila Kamila. 90 derajat. Boleh komen-komen ya. Boleh komen-komen. Ini kayak saya kayak live saja di TikTok. Ya boleh komen-komen ya. Adik-adik sekalian. Saya akan baca karena 2 device ya. Masuk lagi satu device kok. 90 derajat. Oke. Seperti ini saja adik-adik sudah lupa seperti itu. Seperti ini ya. Nah, jadi ingat, satu persegi itu adalah 360 derajat. Kenapa? Karena dia sama halnya dengan lingkaran. Seperti itu. Karena, coba kita lihat persegi. Anggaplah ini adalah persegi ya. Oh, minta maaf kalau kayak miring ya. Kalau ada tanda seperti ini, berapa derajat ini, Dek? Kalau ada tanda seperti ini, yang kayak gini-gini. 90, Kak. 90. 90 ya. Satu begini kan 90 derajat ya. Karena dia siku. Ya kan? Siku. Betul. Siku. Nah, kalau 90 ada 4, jadinya berapa, Dek? 360 derajat. 360 derajat. Iya, 360 derajat. Makanya satu persegi itu adalah 360 derajat. Nah, kalau satu segitiga berapa derajat? Satu segitiga, entah itu segitiganya begini, mau begini, mau yang begini, terserah. Satu segitiga itu berapa derajat, Dek? 270. 270, ada lagi? 180, Yudhistira Anis. Oke, terima kasih ya, Yudhistira. Nah, jawabannya adalah 180. Kenapa 180? Nah, kita bagi dua saja ini persegi. Nih. Kalau kita potong ini persegi, jadinya adalah segitiga ya. 360 dibagi 2 itu adalah 180. Jadi semua segitiga itu mau dia sama kaki, mau dia sama sisi, mau dia segitiga sembarangan, dia itu apa? Berapa derajat? 180 derajat. Betul. Makasih ya yang sudah menjawab. Membuat kelas kita lebih berwarna dan lebih aktif. Terima kasih. Oke. Nah, 180 derajat. Nah, makanya coba maki ini, kayak ini 2 segitiga tuh kalau dibikin lagi kayak gini tuh kayak di persegi itu. Nah, makanya 300. Oh. Nah, sampai sini paham dulu ya. Yang begini-begini. Paham, Idi? Iya, Kak. Iya, Kak.
Nah, karena kalau kita tidak paham seperti ini, yang seperti kan tidak bisa ya kan ini yang kisi-kisi. Nah, mungkin ada kemarin yang sudah lihat link yang saya kirimkan. Nah, begini soalnya kisi-kisinya. Nah, kita tidak perlu dulu ke soalnya langsung ya. Saya mau bermain dulu sama kalian, bermain sedikit. Bukan bermain dalam permainan. Maksudnya soal-soal lucu-lucu dulu, soal-soal anak SMP. Pernah tidak kalian lihat seperti ini, Dek? Pernah tidak? Pernah tidak? Nah, kita mulai dari ini soal 1, ini soal 2, ini soal 3. Oke, kita main-main dulu ya. Nomor 1, ini ada A, ada B, ada C, ada D. Apa jawabannya A? Apa jawabannya B? Apa jawabannya C? Apa jawabannya D? Terserah kalian. Kak, saya mau C dulu. Oh, Kak, saya mau D dulu. Saya sudah tahu apa itu C. Saya sudah tahu apa itu B. Nah, ayo, silahkan. Ada yang berani menjawab? Atau tidak ada? Ya, ini soal SMP ya. Tapi ya bahasa Inggris karena kemarin, karena ini soal Cambridge ya. Tapi soal SMP gini deh. Ada yang bisa jawab? Mana ya yang kemarin itu yang aktif juga? Nah, mari kita lihat apakah dia bisa menjawab soal ini. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bantu ya. Nah, soal yang seperti ini deh, begini, sebenarnya tidak mesti harus mulai dari A. Maksudnya, A dulu dijawab. Bisa jadi C dulu, bisa jadi B dulu, bisa jadi ini dulu nomor 2. Oh ya, sebentar ya nomor 2. Siapa tadi itu? Terima kasih sudah dibantu jawab nomor 2. Krista. Oh iya, ini Krista. Nah, bentar ya Krista ya. Sabar. Kita nomor 2. Kita nomor 1 dulu. Nah, soal seperti ini gampang ya. Ini gampang. Kenapa? Karena kalian harusnya sudah pernah mempelajari tentang 2 garis sejajar yang dimana dipotong seperti itu. Nah, entah itu. Ini namanya apa? Ini berseberangan luar. Ini saling mengapit, saling apalah seperti itu ya. Kalian harus tahu ya itu. Saya tidak perlu jelaskan lebih jauh seperti itu karena itu pelajaran SMP. Nah, caranya adalah yang mana kita dulu kerjakan boleh B, boleh C. Kenapa boleh B, boleh C? Karena yang diketahui dari soal itu adalah ini. Seperti itu. Nah, C ini sama dengan yang ini. Nah, karena kenapa? Ini anggaplah ini dia seperti ini ya. Dia 2 garis sejajar. Ini 2 garis sejajarnya yang ini. 2 garis sejajarnya yang ada di sini. Nah, lalu dipotong dengan ini. Saya kayaknya supaya kalian tidak bingung ya. Supaya kalian tidak bingung, kalian lihat saja yang merah. Kalian lihat yang merah. Wah. Nah, bayangkan ini saya seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini kan sama dengan ini sudutnya deh. Sama ya. Seperti itu ya. Sama. Jadi kalau ini tertulis 55 berarti ini juga 55. Oh, berarti kita sudah dapatkan C. C-nya sama dengan 55 derajat. Seperti itu ya. Nah, permainan-permainan seperti ini harus kalian ketahui. Oke? 55 derajat. Apalagi yang bisa diketahui? Yang D. Yang ini. Kenapa? Karena 2 garis juga, ini 2 garis sejajar, lalu dipotongnya oleh ini. Dipotong oleh garis ini. Nah, bayangkan ini seperti ini, lalu dipotong seperti ini. Nah, berarti ini sama pasti dengan ini.
kurang miring, Dik. Sorry. Seperti ini ya. Nah, pastinya ini sama dengan ini ya. Oke? Jadi, kalau ini 72 derajat, kalau di sini 72 derajat, ini juga 72 derajat. Seperti itu. Oke? Nah, jadi B adalah 72 derajat. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, ada tidak yang bisa jawab A dan D-nya? Dengan menggunakan yang tadi yang kukasihkan ke ini. Ini. Ada yang berani jawab A atau D-nya? Yang ini. Ini sudah sangat terlihat sebenarnya. Jawabannya A sama D. Ada yang bisa? A-nya 108 derajat. B-nya 125 derajat. Siapa tadi itu? Baso. Andi Baso. Saya mau Baso. Coba minta tolong on mic beden deh. Jelaskan kenapa jawabannya seperti itu. Kan satu garis lurus itu kayak 180 derajat. Berpotongan Ki. Kalau sudut B itu 72, jadi dikurang saja 180 dikurang 72. Dapat Ki 108. Oke. Yang D? Kan dapat Ki sudut C 55 derajat. Jadi dikurang saja 180 dapat 125. Oke, sip. Makasih. Ya, kalau dalam kelas ini tepuk tangan nih untuk bahasa. Ya. Nah, ini bahasa termasuk calon suami yang baik nanti, insya Allah. Kenapa? Karena cepat menyelesaikan masalah seperti itu ya. Oke. Nah, jadi benar ya yang dikatakan tadi bahasa. Ya. Jadi ini kan suatu garis lurus ya, Dek ya. Ini satu garis lurus. Jadi dia satu garis lurus. Nah, kan tadi dibilang 1,5 lingkaran itu adalah 180 derajat. 180 derajat. Nah, ini anggaplah ini 180 derajat. Anggaplah 180 derajat ya. AB. Nah, dia kepotong gis begini. Dan ini adalah 72 derajat. Ininya berapa? Kita kurangkan saja 180 dikurangi 72 derajat. 180 kurang 72 berapa? berapa? 108 ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Begitupun dengan yang D. Oke. Begitupun yang D. Nah, ini juga 180 derajat. Jadi kalau di sini 55, berarti D-nya ya sisa kita kurangkan saja 180 dikurangi 55. Itu adalah 125 derajat. Oke? Sampai sini ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham. Ada yang tidak dipahami? Boleh langsung on mic kayak biasa. Kalau sudah dipahami, kita bisa lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 tadi sudah ada yang bantu menjawab. Krista Bane. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor kedua, coba Krista bisa dibantu jelaskan kenapa jawabannya tadi ini berapa ini? D56. Kenapa? Bisa dibantu deh. Krista. Halo? Kedengaran suaraku? Krista? Atau ada yang bisa bantu lagi? Menjawab kenapa? Atau ada punya jawaban yang lain selain Krista? Kan Krista tadi bilang ini. Saya Kak, sama jawabanku sama Krista. Oke, bisa. Langsung Sevi itu. Boleh. Kan Kenapa deh? Penjelasannya kan segi 4 ini 90 derajat toh sudah ada kayak simbol segi 4 di sini. Otomatis ini 90 derajat, 180 dikurang 90 derajat. Jadi sisa 90 derajat Mija. Terus satunya lagi 34 derajat. Jadi 90 dikurang 34 56. Oke, sip. Keren. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Sevi. Aduh, kehalang namanya. Ya itulah.
Terima kasih ya. Jadi begitu ya adik-adik. Nah, 1/2 lingkaran itu adalah 180 derajat. Sedangkan ini tadi yang kita kalau ada tanda seperti ini ya, ada 90 derajat. Oh, berarti kurang 19, 90 kurang 34 adalah 56 derajat. Oke, seperti itu ya. Kenapa nih? Datang HP gue. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ada yang masih kurang paham? Nah, ada yang bisa bantu jawab nomor 3? Nomor 3 yang D. Yang D. Ya, oke. Langsung. Silahkan Junardi. 228, Kak. Bisa dijelaskan Junardi? Kan ini di nomor 3 ada sudah ada tanda siku-siku, jadi otomatis di situ ada 9 ditambah 42 sama dengan 132 dikurang 360. Kenapa 360 Junardi? 180. Karena satu putaran itu sama dengan 360, Kak. Oke. Terima kasih Junardi. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi kita perhatikan terlebih dahulu soalnya ya. Nah, ini kan satu putaran ya, satu putaran. Hati-hati, jangan anggap semua itu adalah setengah lingkaran saja, setengah putaran seperti itu. Ini satu putaran itu 360 derajat. 360 derajat itu kita kurangkan dengan 90 derajat. Lalu dikurangkan lagi dengan 42 derajat. Nah, jadilah sisanya itu adalah jawabannya yang D. 360 dikurangi 90, 270. Kurang lagi 42. Jadinya 228 ya, kalau nggak salah. Iya. Seperti itu. Oke? Oke, ada yang tidak paham? Kalau ada yang tidak atau bertanya langsung, tidak apa-apa. Atau kolom komentar, boleh juga kolom komentar. Ini Krista kayaknya kodong jelek jaringannya. keluar masuk. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut. Kita lanjut. Oh, sebelum kita kita ke sini dulu. Oke. Tidak deh, ke sini dulu deh, kembali ke soal utama yang tadi. Nah, soal yang utama tadi, yang soal TKA sesuai kisi-kisi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita tidak bisa kerjakan tadi yang ini, kalau kita tidak tahu kayak begini-beginian. Yang ini. Main-main yang seperti ini. Nah, makanya, oke. Yang diketahui adalah pada trapesium berikut, AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Nah, ini. AD sama dengan BC. Iya sama ya. Karena ada juga tanda tanda begini. Kalau ada tanda begitu itu berarti dia sama panjangnya. Nah, AB sejajar dengan BC. Iya, AB sejajar dengan BC. Dia sejajar ya, walaupun tidak sama panjangnya. Tapi dia mereka sejajar. AB dan DC maksud saya. AB lebih dari DC. Iya, betul. Lebih panjang AB daripada DC ya. Adik-adik, kita bisa lihat sendiri. AB dan DC itu lebih panjang AB. Sudut BAD 70 derajat. Sudut BAD 70 derajat. Ada yang bisa bantu saya yang mana itu sudut BAD? Di mana titiknya? Di A. Betul. Terima kasih Yunadi dan Andi. Siapa tadi itu? Saya lupa. Andi namanya. Nah, terima kasih ya di A ya. 70 derajatnya itu ada di A. Ini 70 derajat. Nah, ABD, oh ya, saya lupa, sorry. Langsung, kenapa bisa 70 derajat, Kak? Saya jelaskan ya.
Maksudnya kenapa bisa di A begitu maksudku. Nah, sudut BAD, kalau ada kayak gini deh, sudut BAD, berarti kita ambil yang di tengahnya ya, kita ambil yang di tengahnya A, berarti dia terletak di A. Jadi kalau kayak begini, sudut BABD berarti kita taruh 30 derajatnya di sudut B. Di B ya. Berarti kayak gini ya. Di sini. Ini 30 derajat. Bukan begini ya, bukan begini. Itu cukup sampai sini saja. 30 derajatnya. Nah, ini pada trapesium berikut ada yang bilang ini AD sama dengan BC itu berarti bahwa dia sama kaki. Kalau trapesiumnya sama kaki berarti, coba kita lihat ini saya gambar ulang ya, trapesiumnya sama kaki. Anggaplah ini sama ya. Kalau sama kaki deh ini sama dengan yang ini. Sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Sudutnya yang atas sama juga sudutnya yang di atas karena sama kaki. Nah, karena sudah kita tahu di sini adalah 70, di sini 30, berarti di sininya berapa? Setengahnya. Bagian ini berapa? 60 Kak. 60? 40 Kak. 40 derajat. Kenapa 40? Karena kalau di sebelah kiri dia 70, sebelah kanan juga harus 70. Sedangkan kita sudah tahu 30 derajat. Bagaimana supaya 70 ya ditambahkan dengan 40 derajat. Oke? Paham ya? Paham? Paham Kak. Oke deh, paham. Nah, setelah kita ketahui bahwa ini 30 derajat, nah, satu segitiga tadi itu berapa, Dek? Atau 180. jangan deh, jangan, saya kayaknya salah bertanya. Satu segitiga. Satu persegi langsung saja kita langsung. Satu persegi itu berapa derajat? 360 Kak. 360 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, kita kan belum tahu ini ya. Kita belum tahu sudut D dan sudut C. Jadinya adalah, tapi kan ini D sama C apa? Sama ya? Sama tidak? Sama kan? Karena sama kayak A dan B. Jadi sudut A itu sama dengan sudut B. Sudut D itu sama dengan sudut C. Seperti itu ya? Sorry ya, tunggu Kak lagi mengajar Kak. Oke, sorry ya adik-adik. Oke, nah karena ini sama ya, D sama C, D sama dengan C. Dan kita ketahui satu ini adalah 360 derajat. Nah, sedangkan kita sudah tahu sudut A dan sudut B. Nah, masing-masing adalah 70, 70. 70 tambah 70 adalah 140. Betul, 140. Jadi kita sisa berapa lagi? 360 kurang 140 derajat. Berapa itu? 220. Nah, 220 itu bisa dibagi dua biar masing-masing dapat C dengan D. Karena kan ini sama ya sudutnya. Maksudnya seperti itu ya. Kalau kita bagi dua ini berapa deh jadinya? C-nya berapa? 110 Kak. Iya, C-nya 110. D-nya pun begitu, 110. Nah, seperti itu ya. Ini yang D ya, bukan yang ini ya. Bukan yang ininya. Bukan dari sini ke sini. Kan ini terpotong, yang anggaplah ini terpotong. Ini yang ininya bukan ini ya. Tapi yang satu kesatuannya itu 110 ya. Hati-hati. Nah, tentukan benar atau salah. Soal TKA itu biasa ada begini modelnya. Benar atau salah, atau pernyataan satu cukup, pernyataan dua tidak cukup, pernyataan satu cukup, pernyataan dua juga cukup, pernyataan saling membutuhkan. Harusnya kalian sudah diajarkan itu ya oleh biasanya tentor-tentor bahasa itu harusnya
Ngajarkan kayak begitu. Sudah pernah diajar tuh yang kayak begitu-begitu? Halo? Sudah pernah? Iya kak. Yang kayak gini-gini. Ini kayak gini-gini. Ini. Yang kayak gini. Pernyataan satu saja cukup. Itu. Untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, nantilah kita pelajari kalau memang belum ya. Nah, jadinya 110. Nah, kita main benar salah. B, C, D. Yang mana itu B, C, D? B, C, D. B, C, D berarti yang kuajarkan kita tadi. Berarti yang C-nya saja diambil. Apakah C-nya 110 derajat? C-nya 110 derajat atau tidak? Iya kak. Iya, Junardi katanya iya. Dari mana? Ini ya, C-nya 110 derajat. Nah, benar. Berarti ini kita checklist. Set. Kayak gitu. CBD 40 derajat. C, B, D. Benar. Iya, benar ya. Nah, CBD. Untuk segitiga CBD ya, bukan sudut C yang bilang. Nah, benar. BDC 40 derajat. BDC. Coba BDC. Apakah BDC 40 derajat? Salah. Kenapa? Siapa tadi yang bilang salah? Andi. Kenapa salah Andi? Harusnya berapa, Dek? Kalau bukan 4. Kalau setahu Kak di situ 30 derajat. Kenapa bisa 30 derajat? Ayo. Karena gimana, Di? Ya. Karena kita keluarkan dulu ini segitiganya. Kita keluarkan segitiganya ya. Anggaplah saya buat di sini. Oh, sorry. Aduh, bentar ya. Sorry. Mati aman. Tunggu dulu. Oke. Nah, tadi bilang siapa tadi? Andi, 30 derajat, Kak. Kenapa 30 derajat? Ya, sudah benar ya. Karena kalau saya keluarkan ini segitiganya, ABD. Seperti ini ya, anggaplah begini. Nah, ini kan dia 70 derajat. Ini tadi berapa? 30 ya. 30 derajat. Kan satu segitiga itu adalah 180 derajat. Ya sudah, dikurangi saja. Dikurangi saja berapa? 110 ditambah 40. Jadinya 80 kak. ya, jadi bukan 40 ya. Jadi ini salah ya. Oke? Nah, di sini kan berapa tadi di sini? 80 ya. 80 derajat. Sedangkan di sini 110, satu begini 110 kurang 80 30 derajat. Benar ya Andi ya? Terima kasih. Jadi BDC itu 30 bukan 40, makanya salah. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Kak, Iya. Boleh. Yudhistira, boleh. menurut CBD itu bukannya 70 ya? CBD. Yang mana CBD? CBD. CBD. Nah, yang 70 itu apa? Ada yang bisa bantu saya? Yang 70 itu apa? Yang 70 itu adalah, iya Junardi, mau bicara? Sudut BAD kak. BAD, sudut BAD itu 70. Iya 70, tapi benar juga tadi siapa Yudhistira 70 itu tidak benar coba, sorry. Ada kekeliruan gitu. Jadi seperti ini ya. Saya izin hapus dulu ini ya. Nah, jadi ini bedanya, Dek.
bedanya itu ini, yang ini dek, coba terlihat tidak? Ini yang kukotaki. Terlihat tidak dek? Terlihat tidak? Yang kukotaki. Yang ini, yang tanda panah ini. Nah, beda itu sudut A sama sudut BAD. Nah, seperti itu. Kalau BAD berarti cukup segitiganya saja. Begini, berarti di sini. Gitu. Dan kalau ku bilang nih, sudut CBD, nah berarti dia cukup segitiga ini saja. Nah, berarti ininya saja. Sedangkan yang 70 itu adalah sudut B. Sudut B. Nah, sudut B itu 70 derajat. Beda ya, CBD dengan sudut B. Nah, kalau sudut B yang dibilang baru 70 derajat karena satu kesatuan dengan apa sudut B? Sudut B itu sama dengan sudut ABD ditambah dengan sudut CBD seperti itu. Oke? Paham Yudhistira? Atau masih kurang paham dek? Kalau masih kurang paham saya jelaskan lagi. Aman Mika. Ya, jadi beda sudut B sama sudut CBD. Kalau sudut B satu kesatuannya begini, satu begini. Tapi kalau CBD itu cukup di sini saja. Nah, beda lagi ABD. Kalau ABD cuman di sini saja yang 30. Seperti itu. Oke? Paham Yudhistira? Iya Kak. Oke. Terima kasih Yudhistira. Saya terima kasih banget sama Yudhistira. Pertanyaannya kayaknya mewakili juga sama pertanyaan teman-teman yang mungkin malu bertanya ya. Terima kasih Yudhistira. Jadi begitu ya dek. Silakan bertanya saja. Tidak usah malu. Seperti itu. Karena siapa tahu ada yang tidak bisa wakili pertanyaan tak. Daripada nanti bingung pada saat mengerjakan TKA. Mending sekarang bingung lalu bertanya. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita bermain lagi ke mungkin nanti ya bisa jadi bukan soalnya seperti ini bentukannya, maksudnya seperti ini TKA masih begini kurang lebih, tapi siapa tahu dia tidak langsung kena kasihkan sudut. Nah, dia cuman kayak gini. Ada tidak yang bisa bantu saya kerjakan ini? Atau ada ide tidak dari adik-adik? Oh harus dikasih begini dulu kak, baru dikasih begini, baru dikasih begini, baru dikasih begini. Ada? Kalau ada, saya persilahkan. Boleh disampaikan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, kayaknya tidak ada ya. Oke, kita kerjakan. Nah, kalau ketemu dengan soal yang seperti ini, Dek. Nah, siapa tahu nanti ada pertanyaannya atau pertanyaannya benar atau salah. Sudut B itu seperti ini, sudut C itu seperti ini. Nah, kalau begini tidak ditauki berapa B-nya? Kayaknya tidak ditauki B-nya berapa, C-nya, A-nya juga berapa, sudut C-nya juga tidak ditauki berapa. Nah, jadi mari kita kerjakan ya. Nah, soal seperti ini pasti ada yang diketahui satu, yang dimana itu sangat membantu kita. Nah, ini sangat membantu kita. Nah, ingat tadi yang sudah dibantu oleh Junardi. Satu garis itu seperti ini, itu berapa? 180 Kak. 180. 80 derajat. Terima kasih Junardi. Oke, 180 derajat. Dan ini berarti sudut C-nya adalah 40 derajat Kak. 40 derajat. Oke. Jadi ini 40 derajat. Nah, siapa ya tadi? Memang nanti atau Paso ya, saya lupa. Oke. Selanjutnya adalah kita mau cari sudut A dan sudut B.
bagaimana caranya? Karena kita sudah tahu ini sudut C 40 derajat, kita kan tahu deh, satu segitiga itu adalah 180 derajat. 180 derajat. Seperti itu. Berarti kita bisa menuliskan dengan seperti ini. 180 derajat dikurangi dengan 180 derajat itu sama dengan, kan itu sama dengan sudut sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Seperti itu ya. Kan ini 180 derajat ini semua. Kalau kita tambahkan ini dengan ini dengan ini. Seperti itu ya. Oke. Itu 180 derajat. Berarti betul dong kalau saya katakan seperti ini. 180 derajat sama dengan sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C. Selanjutnya adalah 180 derajat itu. Nah, kita sudah tahu sudut A itu adalah Y ditambah 10 derajat. Tambah sudut B itu adalah 2Y tambah 10 derajat. Tambah sudut C itu adalah 40 derajat. Nah, 180 derajat 40 saya pindahkan ke kiri, kurang 40 derajat. Ini saya jumlahkan keduanya. Saya jumlahkan sesuai dengan masing-masing sukunya. Masing-masing sukunya maksudnya adalah Y dengan Y, yang tidak ada Y-nya dengan yang tidak ada Y-nya. 2Y ditambah dengan Y itu adalah 3Y. Tambah 20 derajat. Kenapa? 10 derajat tambah 10 derajat. Oh, saya pindahkan lagi ini ke sini. Jadinya adalah 180 derajat dikurangi 40 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 3Y. Semakin mendekati jawabannya. 180 dikurangi 40 kurangi 20 itu adalah 120 derajat sama dengan 3Y. Y sama dengan 120 derajat dibagi 3. Itu sama dengan berapa? Berapa? 40 Kak. Iya, 40 derajat. Dengan begitu, kita mendapatkan Y-nya sama dengan 40 derajat. Kita bisa mensustitusikannya ya. Mensubstitusikannya ke sini. Ya. Nah, jadinya sudut A adalah 40 ditambah 10. 40 derajat tambah 10 derajat. Jadinya 50 derajat. Sudut B sama dengan 2 kali 40 tambah 10 derajat. Atau 80 tambah 10. Atau kita bisa tuliskan 90 derajat. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Saya tunggu. Ada pertanyaan adik-adik sekalian? Aman Kak. Aman. Oke. Yang lain bagaimana? Aman juga? Oke. Sudah ada yang oke. Gini. Oke. Ya, malam ini tidak ada yang on cam ya. Ayo dong, on cam dong. Atau saya yang tidak lihat ya. Oke, kita lanjut. Tadi kan berarti kita sudah selesai di bagian objek geometri. Objek geometri paling kurang lebih ya kayak gini soalnya. Dan seperti ini mungkin bisa jadi juga. Pokoknya objek geometri itu bermain sudut-sudut yang sama yang begini-begini tadi. Yang kayak gini. Atau yang kayak gini ya. Tidak tahu ya. Pokoknya kita hanya belajar dari kisi-kisi saja. Kita lanjut. Kita lanjut ke pengukuran. Pengukuran, apa yang harus kuat? Apa yang harus saya matangkan kalau pengukuran? Kalau tadi kan tentang sudut berseberangan, nah itu harus kalian ketahui bagaimana berapa sudutnya, satu segitiga, satu persegi, satu lingkaran, setengah lingkaran, itu yang harus kalian ketahui. Kalau pengukuran, kalian harus tahu luas persegi itu apa, luas persegi panjang itu apa, keliling persegi panjang itu apa.
Dan ya pokoknya semua bangun datar lah ya. Ya ini, yang ini. Permasalahan terkait keliling dan luas bangun datar. Jadi kalau ada saya tanyakan, contoh seperti ini. Apa luasnya layang-layang? Nah, kalau kalian tidak tahu, silahkan dipelajari seperti itu. Jadi itu adalah materi prasyarat. Jadi Kak Zizul itu selalu ingat kembalikan dulu memori-memori yang mungkin sudah dilupakan seperti itu. Jangan hanya mantan yang diingat ya. Materi-materinya juga yang waktu kelas 10 dan kelas 11 diingat. Oke, langsung Mbak respon. Oke deh, giliran begini banyak langsung respon nih, oke ya? Oke. Nah, jadi bangun datar itu apa saja? Kalau keliling lingkaran, luas lingkaran, apalagi trapesium, jajar genjang. Nah, itu adik-adik harus sudah tahu itu sebenarnya. Jadi karena tidak bisa dikerjakan kini soal kalau dia tidak ditahu ki. Contoh, ini kayak gini soalnya. Pada trapesium siku-siku tersebut sama AB sama dengan 3. 3 ini AB, 3 ya. Dari A ke B. Berarti itu adalah tingginya ya sebenarnya. Jadi di sini juga ini 93. Sebenarnya. AD lebih kecil atau sama dengan BC. AD, BC. Oh iya. Oke. Iya kayak kelihatan jelas tuh AD pasti lebih kecil. Nih, daripada BC. Iyalah. Lebih panjang BC. Oke. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Apa itu? Kalau tidak ditahu rumusnya keliling trapesium, tidak bisa bagi kerja. Jadi itu yang saya maksud tadi ya. Putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apa kelilingnya trapesium? Ya, kelilingnya trapesium adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA. Gitu ya. Keliling trapesium itu ya AB tambah BC tambah CD tambah DA. Namanya saja keliling ya, dikelilingi begitu keliling. Apa rumusnya luas trapesium? Trapesium ini apa rumusnya? Berpikir secara logika. Ayo. Ada yang tahu? Luas trapesium apa rumusnya? A tambah B kali T per 2 Kak. A tambah B Dalam kurung Kak. A tambah B. Kurung kali T. Kenapa ini? Ngelik ke laptop, sorry. Per 2, begini ya? Begini ya Junardi. Junardi atau Yudhistira tadi tuh? Insyaallah Kak. Oh ya, insyaallah. Ya benar nih memang. Ya bisa juga. Saya biasa ngajar guru begini. 1/2 kali A tambah B kali T. Sama Ji. Sama dia. Nah ininya Ji nak kasih naik ini. Ini nak kasih naik ke sini. Kali 1. Jadinya begini nih. Oke, sama ya. Nah. Kita lihat. Soalnya bentuknya seperti ini. Ini yang saya tanyakan tadi. Apakah kalian sudah tahu soal-soal seperti ini? Bagaimana cara mengerjakannya? Harusnya sudah tahu ya. Nah, maksudnya adalah kalau semisal kita bisa menjawab soalnya ini, kita bisa menjawab ini soal dengan bantuan cukup pernyataan 1, ya sudah. Berarti itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Berarti maksudnya pernyataan 2 itu kayak tidak bisa kita jawab begitu. Harus kita ada bantuan seperti itu. Nah, kalau pernyataan 2 saja, ini saja, berarti B. Dia tidak bisa yang 1. Yang C bagaimana? 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Maksudnya apa? Yang C itu harus saling melengkapi begitu. Ya kayak gitu ya. Kayak ini 1 bisa bantu ke 2 atau 2 bisa bantu 1 untuk menjawab pertanyaan yang ini. Kan ini pertanyaannya. Nah, kalau yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab ya. Maksudnya ini mandiri-mandiri. Ya, ini bisa
jawab pertanyaannya. Ini juga bisa tuh Nji. Kayak gitu. Ini yang kedua bisa juga seperti itu ya. Dengan masing-masing gitu, tanpa ada saling menopang seperti itu. Nah, kalau yang tidak ada bisa jawab pertanyaan maksudnya kayak gitu. Nah, mari kita lihat soal ininya. Luas trapesium ABCD adalah 24, berarti saya bisa tuliskan luas trapesium 24 sama dengan A tambah B dikali T sama dengan E/2. Tadi tingginya berapa? 3 ya. Oh, berarti saya tuliskan sini 3. Tinggi 3. Apalagi? AB 3. Oke. Ini saja. Apakah kita bisa menjawab ini? Maksudnya bisa didapat kelilingnya? Tidak bisa ya, karena kita tidak tahu A-nya dan B-nya berapa. Kita belum tahu A dan B-nya berapa. Berarti kelilingnya saja. Berarti sudah tereliminasi today. Karena pernyataan 2 tidak cukup. Seperti itu. Pernyataan 1 tidak cukup. Seperti itu maksud saya. Kayak begitu ya. Begitu caranya kerja soal yang seperti ini. Eliminasi saja. Yang kedua. Ini baru yang pertama tadi. Yang kedua. BC sama dengan 10. B ke C itu 10. Berarti ini ya ke sini. Dari ini ke sini. BC 10, CD 5. Oh, berarti ini ke sini 5. Iya, harusnya tadi ini aku tulis. Tahu pasti juga. Ini 3. Oke. Oh, ternyata kita bisa kerjakan ya sebenarnya. Kita bisa kerjakan. Bagaimana caranya? Kita bisa tahu A panjang AD dengan cara bagaimana caranya? Cara tahu panjang AD-nya. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Bagaimana caranya cari AD-nya? Bagaimana? Coba berpikir secara logika. Caranya adalah kita tahu dulu panjangnya ini ke sini. Biar kita bisa kurangkan 10 dikurangi panjangnya ini dari sini dari anggaplah ini F. F ke C kita bisa kurangi, jadi bisa kita dapatkan panjangnya A ke D. Seperti itu ya. Caranya adalah kita bisa tahu panjangnya ini dari sini ke sini dengan rumus Pythagoras. Tahu Pythagoras? Tahu kok. Jadi panjangnya anggaplah ini F. F ke C berapa panjangnya dek jadinya kalau pakai rumus Pythagoras? 4. Oke, terima kasih Baso Andi Baso Ahmad Bas. Oke, terima kasih ya. 4. Kenapa 4? Karena ya silakan pelajari lagi Pythagoras ya. Oke. Nah, perlu saya jelaskan Pythagoras atau tidak usah? Ada yang mau dijelaskan ulang? Gimana? Kalau ada bilang, iya Kak, jelaskan, tolong. Saya tidak bisa tahu kenapa bisa 4. Saya langsung dijelaskan ini. Kalau tidak ada... Iya Kak, jelaskan nih Kak. Oke. Wow, ya, terima kasih. Oke, caranya adalah, ini kan sisi miring ya. Ini kan Pythagoras itu selalu erat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Sisi miring itu selalu berhadapan dengan yang ini, sudut siku-sikunya. Jadi selalu berhadapan seperti ini. Berarti yang di depannya ini pasti sisi miring. Sisi miring itu selalu yang terbesar, berarti dia menjadi pengurang. Maksudnya dia yang di depan. 5. Apa rumusnya Pythagoras? Pythagoras itu adalah sisi miring, anggaplah ini C, ini A, ini B. Sisi miring itu C kuadrat sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang tadi kita ketahui sisi miring ya. C yang kita ketahui. Dengan begitu, kita bisa tuliskan berarti 5 pangkat 2 sama dengan A-nya berapa? 3. Berarti 3 kuadrat tambah B kuadrat. Seperti itu.
Dengan begitu kita bisa 25 sama dengan 9 karena 3 pangkat 2 tambah B kuadrat. B sama dengan, nah ini kan hilang ya. Ini 9, akarnya 9 adalah 3 ya, berarti 25 kurangi, begitu Mika? Iya, kurangi, tunggu sabar. Kenapa aneh ini? Ada yang aneh, sorry. Tandanya. Ini tidak perlu diakar ya, sorry. Nanti kita akarkan. Kalau sudah dipangkatkan baru diakarkan, seperti itu. Tak sudah dipangkat. Baru 9. 25 dikurangi 9 sama dengan B kuadrat. Ya. Jadinya adalah 25 kurang 9 itu 16 sama dengan B kuadrat. B sama dengan akar 16 sama dengan B sama dengan 4. Gitulah makanya kenapa 4 di sini. Seperti itu ya. Karena 4 dari F ke C dari sini ke sini 4. Berarti 10 dikurang 4 berarti A ke D itu 6. Dengan begitu pasti kita bisa dapatkan kelilingnya. Berarti pernyataan 2 itu cukup menjawab. Berarti pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Tapi sebenarnya pernyataan 1 juga bisa menjawab. Tapi harus dibantuannya dari yang kedua. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Ada yang tidak dipahami, Dek? Silahkan ditanyakan. Kita ada komen tadi, tidak kulihat. Dari Dek. Oke, ada yang tidak dipahami? Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan disampaikan. Yuk. Coba yuk. Ada yang tidak dipahami, Dek? Kita sisa 20 menit ya. Sorry. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kayaknya kalian harus ya saya bantu deh. Nah, kita pindah ke soal yang seperti ini. Pada persegi panjang A, B, C, D, persegi panjang. Usahakan deh kalau geometri itu menggambar saja ya. Jangan bayang-bayangkan yang pada persegi panjang A, B, C, D, AB 5, AB 5, oke. Baru keliling persegi lebih dari 40. Kayak gitu enggak boleh. Jangan. Gambar saja. Kecuali kalian sudah pro banget ya, baru A, B, C, D. AB-nya 5, seperti ini 5 ya. Luas persegi panjangnya adalah 100. Apakah keliling persegi panjang lebih dari 40? Apa rumusnya keliling? Ada yang tahu rumusnya keliling? Persegi panjang? Keliling persegi panjang itu apa rumusnya? Ayo. Seperti begini ini bahaya. Bahkan keliling persegi panjang tidak tahu. 4 kali S, Kak. Apa? 4 kali S. Persegi panjang ya, bukan persegi. Tapi ya, kalau persegi ya 4 kali S. Kenapa S? Tambah S, tambah S, tambah S. Jadinya 4 kali S. Seperti itu. Kalau keliling persegi panjang, ini kan panjang, ini lebar. Ini panjang, ini lebar. Berarti 2 kali P 2 kali P ditambah 2 kali L. Seperti ini ya rumusnya. Kalau luas persegi panjang, ini paling gampang ini. Ini P kali L. Iya, P kali L. Terima kasih Aulia. P kali L. Seperti itu ya. Nah, ternyata pernyataannya adalah luas persegi panjang adalah 100. Luasnya persegi panjang adalah 100. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa tadi? 5 kali lebar. Apakah kita bisa temukan ini kelilingnya? Iya dong, bisa. Karena dengan begini saja bisa kita dapat ke lebarnya. Lebarnya berapa ini, Dek? Lebarnya adalah 20 ya. Seperti itu ya. Jadi, kenapa? Karena
100 bagi 5. Nah, berarti persegi panjangnya entah itu. Ya, maksudnya tinggi kan begitu, tak mungkin. Bisa jadi. Kan lebar dengan panjang itu ya. Terserah kita sesuai dengan persepsi, taklah melihat persegi panjang seperti apa ya. Bisa jadi persegi panjang begini juga. Ini juga kan persegi panjang. Seperti itu. Dan ini kita bisa katakan ini panjangnya, ini lebarnya. Terserah kita. Seperti itu. Nah, dengan begini, kita bisa mengetahui keliling persegi panjangnya tersebut lebih dari 40 atau tidak. Kelilingnya apakah lebih dari 40? Nah, yang penting kan kita tidak disuruh bilang menjawab untuk pertanyaan, maksudnya berapa hasilnya begitu, apakah iya benar, apakah benar kelilingnya itu lebih dari 40. Kita hanya disuruh apakah dengan bantuan ini, bantuan pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini bisa dijawab pertanyaan ini. Nah, dan memang benar. Dari pernyataan 1 memang benar, entah itu dia lebih dari 40 ya, apakah tidak ya tidak, terserah. Yang penting kan kita tahu ya dan tidaknya, seperti itu. Berarti pernyataan 1 cukup. Pernyataan 2, diagonal persegi panjang adalah 13. Berarti diagonal persegi panjang itu ini ya, diagonal. Ini diagonal ya. Diagonalnya 13. Apakah kita bisa tahu? Ya, kita bisa tahu panjang L-nya dengan cara seperti ini, Pitagoras lagi. Nanti kita akan tahu L-nya, berarti ini. Berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya kalau ini. Apa jawabannya kalau sama-sama bisa? Ada yang bisa bantu saya? D, Kak. Iya, betul. Terima kasih Junardi ya. Delta. Kenapa delta? Karena masing-masing bisa. Mau itu 1, boleh. 2, boleh. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 juga saja cukup. Seperti itu. Tidak ada kebergantungan seperti itu. Oke, kalian bisa kerjakan ini nanti di rumahnya, PR ya. Saya kirimkan nanti. Nah, kita ke yang terakhir, 15 menit terakhir ya. Sudah mau jam 8. Sudah mau jam 9. Oke. Ini yang paling saya suka ini karena di sini memang diuji pemahaman tentang trigonometri. Oke, yang ketiga tadi kan apa tadi kita sudah pelajari? Kita sudah pelajari objek geometri, kita sudah tahu pengukuran, kita sudah tahu perbandingan trigonometri. Ini PR ya, Dek ya? Silahkan kerjakan. Perbandingan trigonometri. Apa yang harus kalian ketahui tentang perbandingan trigonometri? Yang pertama kalian harus hafal sudut istimewa. Kalian harus tahu sudut istimewa. Sudut istimewa itu apa saja? Ada yang bisa bantu saya? Ayo. Ada yang bisa bantu sudut istimewa apa saja? Enggak mati-mati ini Google Meet tadi. Berarti bagus dia. Bisa di 2 jam. Bahkan lebih. Ada yang tahu apa-apa saja sudut istimewa? Ayo. Iya, silakan Junardi langsung. Bukan Kak sinkos. Sinkos. Iya, itu adalah trigonometrinya. Maksud saya adalah sudut istimewa. Iya, silakan Junardi. 0 derajat, 30 derajat, 45 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Iya, betul ya. Andi terima kasih, Junardi juga terima kasih. Jadi, adik-adik kalian harus ingat kembali sudut istimewa ini seperti ini. Oke? Nah, ini yang harus kalian hafal. Apa saja yang harus kalian hafal? Sin, cos, tan. Sinus, kosinus, tangan. Entah itu kotangan dan sekan dan kosekan itu silahkan juga dihafal. Oke? Dan mungkin itu berguna juga ya. Dan kayaknya berguna memangnya. Sorry. Oke. Nah, yang paling memang sering muncul ini soal begini ya. Nggak tahu kenapa ini. Saya dulu juga waktu ke SMA begini terus soalnya. Tangga sedikit lagi tangga. Kalau bukan tangga pohon. Anggaplah begini toh. Ada pohon. Nah, di sini ada kayak ada orang berdiri. Ada orang berdiri itu gitu.
dan tatapan menatap ini. Nah, ini kan ada ini kayak begini. Nah, gitu. Begitu terus itu soal-soal matematika. Jadi kita mami latih-latihan deh. Ya, karena semakin kita latihan, semakin kita terbiasa dengan soal. Jadi kalau ada soal seperti ini, mau jadi kasih begini ini. Mau jadi kasih begini. Nah, apalagi yang harus kalian ketahui? Yang harus kalian ketahui adalah kalau dia sin itu apa? Sin itu apa? Depan per miring. Nah, ini harus kalian ketahui ini seperti ini. Cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring. Nah, kasih jelas ke paling nah, siapa tahu nanti bilang apa ini deh? Apa ini mi? Miring. Samping miring. Apa itu tan? Tan itu adalah depan Per samping. Iya, betul. Terima kasih Andi. Nih, Andi siapa kan namanya kayak laki-laki? Siapa namanya tadi? Ririn, Kak. Ririn Oh, panggil Ririn. Mas Andi. Ah, ya Ririn. Kenapa ramai sekali di situ kuliah? Ini kalian di mana ya? Kak, memang, Kak. Oh, kalian belajar bareng gitu, maksudnya sama-sama gitu. Tidak, Kak, suaranya kakakku itu. Oh, suaranya kakak Ata itu. Suaranya kakak Ata itu. Dari Boni ini. Oke, kita lanjut. Sin kostan. Nah, dengan seperti ini ya, dengan sin kostan ini, kalian harus tahu kapan digunakan ini ketika segitiganya ada yang diketahui sudutnya dan ada diketahui satu sisinya, entah itu ini atau ini, terserah satunya saja. Nah, tadi kan kalau Pitagoras harus ada dua ya, entah ini atau ini, dan entah ini miring atau depan kayak gitu toh. Nah, kalau ini bisa satu sudut, satu sisi seperti itu. Nah, ini baru digunakan trigonometri. Nah, makanya kita harus tahu dulu ini tadi. Ini Pitagoras yang ini. Ini tadi Kak Pitagoras. Nah, ini Pitagoras. Toh? Oke. Nah, harusnya ini dulu dikerja. Ini dulu dikerja deh. Ada yang tahu berapa X-nya? Berapa Y-nya? Ayo, sisa 10 menit. Coba. Langsung saja dibilang deh. Nggak usah jawabannya dulu. Langsung saja. Begini kali ini Kak, begini tambah ini Kak. Ayo. Silakan. Ada? Kalau tidak ada saya kerjakan paling. X. Ya 10 Kak. 10? Oke. Kenapa 10? Karena X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Sesuai dengan rumus Pitagoras yang tadi. X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. X kuadrat sama dengan 100, X sama dengan 10. Atau akar 100 ya, gitu 10. Nah, karena kita sudah tahu 10, berarti ini lagi. Hati-hati, selalu berkaca dengan ini ya. Selalu ini. Nah, berarti sisi miringnya yang mana? Ini lagi sisi miring. Tadi kan ini yang sisi miring. Sekarang ini yang sisi miring. Oke? Hati-hati. Jadi dia begini bentuknya. Jadi ini 26. Ini 10. Berarti ini 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan Y. Y kuadrat. Berapa itu 26 pangkat 2? Ada yang bisa bantu? Cepat. Kalkulator boleh deh. Terus saya 26 kali 26 berarti 2 kali 2 4. 6 kali 2 12. 2 kali 6 12. 6 kali 36. 676 ya? 676 ya dek? Ada yang tahu? 26 kali 26 berapa dek? 676 ya? Iya Kak. 676. 676
dikurangi 100 sama kuadrat. Berarti berapa? 676 itu berapa, Dek? Berarti 576. Iya, 576. 576 Y kuadrat. Ya, itulah ya. Kalian yang penting sudah tahu Pitagoras. Pitagoras itu 2pi yang ada sisinya. Kalau baru gunakan Pitagoras. Tapi kalau satu anggaplah ini tidak ada, anggaplah ini tidak ada, ini tidak ada. Ini yang kita ketahui, tapi ada sudut yang kita ketahui. Nah, itu bisa kita gunakan. Oke? Oke. Seperti ini ya. Oke, sisa 7 menit. Oke, saya usahakan bisa selesai. Bisa dong. Oke. Suatu tangga dengan panjang 6 meter, berarti panjang tangganya 6 meter. Berarti saya bisa kasih begini ya, ini tangga, anggaplah ini tangga 6 meter. Nah, sudut yang dibentuk tangga dengan lantai, berarti ini lantai ya, ini lantainya, ini yang lantai. Itu 60 derajat. 60 derajat. Tinggi dinding yang disentuh ujung tangga adalah tinggi yang ini, tinggi dinding. Ya, ini tingginya dinding ya. Nah, berapa? Kita gunakan konsep apa kira-kira. Jadi adik-adik sekalian yang harus kalian ketahui, anggaplah ada sebuah segitiga seperti ini ya. Anggaplah ada sebuah segitiga seperti ini. Dan ini sudutnya. Sisi depan, ini kan ada tadi, depan, miring, depan, samping, miring. Itu sisi depan itu adalah yang berhadapan dengan, ya depannya ini, kayak gini. Berarti ini depan, sisi depan. Apa sisi samping? Ini sisi samping. Sampingnya ke sudut. Apa sisi miring? Sisi miring itu ini. Yang terpanjang. Yang berhadapan dengan 90 derajat. Ini sisi miring. Jadi walaupun kayak begini bentukannya, anggaplah begini bentukannya tak. Anggaplah begini bentukannya. Yang mana sisi, anggaplah ini A, B, C. Yang mana sisi depan? Yang mana sisi depan? A, B, atau C? C. Betul. C, Kak. Yo, Aulia. Yang C ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terbalik-balik. Begitu yang aku maksud. Hati-hati. Nah, oke, mari kita kerjakan soal ini ya. Ini gampang deh. Nah, bilang tadi, tingginya apa? Tangga itu 6. Ini 60. Miring yang didapatkan. Ini yang kita mau cari. Berarti ini, apa ini? Depan dan miring. Depan dan miring apa saja? Sin, cos, apa tan? Depan. Sin, Kak. Sin. Sin. Nanti kita kerjakan. Sin 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan depannya berapa? Depannya tidak ada. Depannya tidak ada, miringnya 6. Sin 60 derajat itu berapa? Ini yang suruh saya tadi suruh hafal, sin 60. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3 ya? 3. Jadi? Iya, Kak. 1/2 akar 3 sama dengan depan per 6. Jadi depan sama dengan berapa? 1/2 depan sama dengan 1/2 akar 3 kali 6. Jadi 6 bagi 2 3 ya. 6 bagi 2 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah Charlie. Kenapa Charlie? Karena C. Kenapa C? Karena cinta. Oke. Ada yang mau ditanyakan? 4 menit terakhir ya. Kita pokoknya saya itu paling suka tepat waktu. Makanya itu kalau tidak mau terpotong waktu tak, kalau bilang ku kirim link 10 menit sebelum mulai, masuk begitu sebenarnya 5 menit sebelum mulai. Supaya tidak ada yang bilang, tunggu dulu ya dek, tunggu dulu temannya yang lain, tunggu dulu yang ini yang lain. Harusnya itu, ini tepat waktu, karena saya itu sudah selesai pada tepat waktu. Oke, seperti ini ya, oke. Silahkan ini nanti dikerjakan. Nomor 1, ini nomor 2, ini PR, ini PR. Oke, ada 3 menit kita cerita-cerita dulu ya. Dipertahankan dong. Bisa ditinggalkan. Pertahankanlah. Secara ini. Pokoknya ini PR ya.
Kak, Sip. apa pertanyaannya ini, Kak? Apa? Pertanyaannya. Pertanyaannya ya ini. Ini. Berapa panjangnya ini? Kalau yang nomor 2 ini berapa panjang tangga? Sorry ya, enggak. Berapa panjang tangga? Berapa tadi tuh? Oh, biasa. Ramnya berarti. Oke? Oke deh, kita sudah selesai lewat 58. Asik. Banyak ya yang hadir ya. Ternyata saya tidak terlalu lihat tadi karena itu kekurangannya Google Meet. Tidak bisa memperlihatkan diriku kepada kalian. Oke. Ini ada pertanyaan adik-adik sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oh iya, saya ulangi lagi ya. Kalau kalian chat saya lewat WA, saya mohon maaf sekali nih kalau saya slow respon. Jadi kalau kalian mau chat, mau tanya-tanya, mau apa, silahkan follow IG saya. Nggak perlu di follow sih, karena IG ku tetap buka. Jadi kalian langsung di chat juga nggak apa-apa. Saya tidak mengemis di follow. Saya buka di IG ku. Jadi mungkin langsung bertanya, baru tanpa follow ya tak apa-apa. Tapi kan saya mau follow Kak. Saya mau like keseharianku dok. Iya, sama tahu tak. Soalnya kepo. Oke. Jadi itu ya adik-adik sekalian. Kalau IG biasa saya langsung karena tidak tenggelam tak chat tak langsung di paling atas begitu. Tidak ada grup yang tindih begitu. Kakak apa USN-nya? Oh apa? Kok masih ada yang tidak tahu username saya? Bukannya saya kemarin sudah bagikan? Kak, sudah di follow. Iya. Nah, Asisul Jabbar _11. Nih, saya pin ya. Asik. Pin the message. Asik. Host mah bebas. Ya. Yang pegang ini. Sorry. Saya dulu stop recording. Masa tak record terus gitu. Sudah. Recording has stopped. Oke, ada pertanyaan lagi adik-adik sekalian, sudah jam 8. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada pertanyaan? Kita ketemu lagi kapan ya? Kayaknya kita kata-kata motivasi dulu Kak, sebelum berakhir meet ya. Kata-kata hari ini. Asik. Kata-kata hari ini. Serius ini ya. Serius, ada kata-kataku. Pernah maka sampaikan kini kata-kataku atau tidak? Kata-kataku adalah ketika kalian gagal merencanakan, itu sama saja kalian merencanakan kegagalan kalian. Asik. Saya ulangi. Ketika kalian gagal merencanakan, itu sama saja merencanakan kegagalan kalian. Oke? Dipahami? Saya harap paham ya maksudnya. Jadi kalau kalian gagal merencanakan, contoh, mau ke depannya mau kuliah, mau ke depannya mau begini, mau langsung kerja, mau langsung nikah, bahkan kalian nikah, kalian harus berencana. Tapi kalau kalian gagal dalam merencanakan, itu sama saja merencanakan kegagalan kalian. Kayak, mau rencanakan kegagalanku deh, mau gagal nanti saya deh. Seperti itu. Jadi, mari merencanakan sesuatu dengan baik. Dengan bagaimana? Contoh, kalian mau kuliah, ya silahkan belajar. TKA, siapkan diri kalian. Seperti itu ya. Oke? Saya rasa tidak ada gede. Ya, seperti itu saja. Itu ya Nur Fadilah kata-kata hari ini. Oke, mungkin itu saja. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau ada, silakan. Saya sebelum tutup ini. Saya sudah mau pergi makan intas yang belum makan malam ini. Tidak ada ya? Oke. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa di foto baru. Bisakah semua dek dulu dikasih nyala kamera tak? Minta tolong ini kasihan. Minta tolong sekali ini. Bisa dinyalakan kameranya. Nah, thank you Safinta. Ada lagi. Nah, thank you Krista. Nah, Junardi, thank you.
Rame ya, Krista ya, rame. Bagus. Oh, sama ini Sevinka sama Krista. Oke. Baca mak kok. Oke, saya screenshot dulu ya. Sudah. Oke, saya screenshot 1, 2. Tunggu. Kenapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3. Oke deh. Dengan cepat alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kerjakan PR. Yes, Yes.